Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita hari ini saya tergerak menyampaikan tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu keadaan dunia di akhir zaman ini, dan bagaimana saudara kita menyikapinya, dan kita bisa menghadapi keadaan yang sangat sukar dan yang sangat berbahaya ini. Nah, saudara, kalau kita sama-sama lihat di dalam Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, Matius 24 ayat 8 bilang, apa yang terjadi ketika meterai-meterai itu dibuka, itu baru permulaan dari penderitaan. Berarti akan ada lagi penderitaan yang lebih berat. Ya. Nah, kemudian Paulus mengingatkan kita dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, kita perhatikan, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Berontak terhadap orang tua, tidak pedulikan agama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, bahkan Paulus mengingatkan bukan hanya penderitaan yang di luar kita, tapi saudara, dia berkata dalam ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, dalam bahasa Yunaninya, saudara, masa sukar ini ya dituliskan sebagai masa yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, kenapa berbahaya, saudara? Sebab ya ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, manusia berfokus kepada diri sendiri. Akibatnya terjadilah pemberontakan terhadap orang tua. Artinya keluarga berantakan, hancur. Bukan hanya itu, ya ayat 5 pengaruhnya sampai ke gereja. Ya, di gereja secara lahiriah orang-orang yang mengaku Kristen menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wow. Jadi saudara, ada orang-orang yang beribadah tapi nggak pernah berubah hidupnya. Nggak ada kuasa ibadah yang mengubah hidup mereka. Ya, ini yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, kapan hal-hal ini akan terjadi? Next, kita lihat berikutnya, saudara. Kita lihat secara timeline, ya. Ini akan terjadi sebelum datangnya Tuhan yang kedua kali. Nah, kalau kita lihat menurut 2 Tesalonika 2, ya, kedatangan Tuhan ya dan pengangkatan, ya, berhimpunnya kita dengan Dia, itu disebut hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu terjadinya kapan? Nah, Paulus memberi patokan, saudara. Itu terjadinya sebelum dua hal, ya, harus terjadi dulu, yaitu terjadi murtad besar-besaran. Banyak orang Kristen akan, tanda kutip Kristen ya, akan murtad, saudara. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, mereka, saudaraku, jatuh terperangkap dan akhirnya meninggalkan iman mereka. Nah, ini saudaraku akan terjadi murtad besar-besaran. Kedua, saudaraku, antikris mesti datang dulu. Ketika antikris datang, baru sesudah itu terjadi kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Ya, nah, zaman antikris itu 3,5 tahun. Itu yang kita percayai di Abba Love, ya saudara. Nah,
Jadi ada satu masa disebut masa yang sukar dan berbahaya. Ya, itulah masa-masa sekarang sudah mulai. Nah, makanya kita mesti, saudaraku, siap menghadapi masa sukar dan berbahaya ini. Ya, nah kita lihat lebih detail lagi, saudara. Next, masa yang sukar dan berbahaya itu terjadi. Kenapa? Karena di luar kita terjadi ketika saudara meterai-meterai itu dibuka, maka terjadilah penderitaan-penderitaan yang sangat berat, saudara. Ya, dimulai dengan ketika meterai pertama dibuka, kuda putih, terjadi penyesatan. Ya, saudara, maka ada penyesatan, ajaran-ajaran sesat, makanya sekarang ya merambah kemana-mana. Saudara mesti hati-hati. Makanya jangan dengerin apa yang saudara dengar di YouTube sembarangan percaya saja. Saudara harus benar-benar ya mempelajarinya. Apa yang saudara dengar itu jangan sembarangan percaya. Uji betul-betul. Kalau enggak, saudara gampang disesatkan. Ya, nah saudara, ini sudah terjadi. Ada ya beberapa orang di Abalef, ya di salah satu Abalef, ya mereka dengar pengajaran, ya lalu mereka bilang, wah ini yang benar. Yang di Abalef yang diajarkan itu enggak benar. Akhirnya mereka enggak uji lagi, saudara. Main terima aja. Nah, orang ini akhirnya ikut ajaran sesat ini. Nah, akhirnya di Komsel diutuslah 2 orang untuk menolong orang ini, saudara. Supaya dia bisa keluar dari ajaran sesat itu. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Malah 2 orang ini ikut orang itu tersesat. Nah, makanya kita hati-hati, saudara. Ya, kalau saudara nggak ngerti pengajaran, belajar. Ya, jangan kayak 2 orang ini. Ya, mereka juga nggak ngerti pengajarannya, penyesatannya, main pergi aja. Wah, ikut tersesat, saudara. Ya, tolong saudara-saudara harus berjaga-jaga selalu. Ini hari-hari penyesatan. Ya, nah itu kuda putih yang dibuka itu. Kemudian kuda merah, terjadi peperangan di mana-mana, saudara. Peperangan rohani, ya. Peperangan dari bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, peperangan di mana-mana kita lihat ini sudah terjadi, ya. Kemudian berikutnya adalah kuda hitam. Nah, ini kesulitan ekonomi karena penunggangnya, saudaraku, memegang timbangan berkata secupak gandum sedinar harganya, ya. Dan dia, saudara, menunjukkan bahwa ada kesulitan ekonomi yang datang. Dan bukan hanya itu, saudara. Ya, meterai yang keempat, kuda hijau kuning, bicara tentang kematian. Ya, nah lewat apa, saudara? Lewat bencana alam, ya. Kita lihat gempa bumi, kita lihat tsunami, kita lihat angin, ya banjir, tanah longsor. Ini yang terjadi baru-baru ini, saudara. Ya, kita lihat bukan hanya itu, saudara, macam-macam bencana alam. Dan bukan hanya itu, Alkitab bilang binatang-binatang keluar membunuh manusia. Nah, itu apa? Pandemi, saudara, penyakit menular, ya, virus, bakteri, ya, itu saudaraku adalah binatang-binatang yang keluar membunuh manusia, ya, sehingga saudara terjadilah pandemi COVID-19, ya. Nah, itu baru satu jenis aja udah begitu mengerikan, saudara. Nah, ini berhenti nggak? Enggak, akan terus, saudaraku, berlanjut, ya. Makin sulit, dunia makin sulit, ya. Makanya dibilang ini baru permulaan penderitaan, akan ada penderitaan-penderitaan lainnya, ya. Tapi saudara, itu terjadi di luar kita, ya. Itu penderitaan-penderitaan yang datang dari luar. Tapi Paulus bilang yang paling berbahaya, nah 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5, yang paling berbahaya adalah
Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Ini dia, ini dia. Ya, ini yang di dalam kita. Manusia makin egois, makin berpusatkan diri. Ya, jadi bukan lagi kingdom berpusatkan Allah, tapi berpusatkan diri sendiri, mandem. Nah, ini dia kerajaan manusia yang kita bangun, saudara. Ego kita yang memerintah, saudara. Nah, ini keadaan yang sangat berbahaya, kata Paulus. Ya, kalau kita egois berpusat diri sendiri, kita akan hancur, saudara. Bukan hanya kita yang hancur, keluarga kita akan hancur. Bukan hanya keluarga kita, gereja akan hancur. Nah, ini yang lebih berbahaya daripada ya saudara yang di luar kita itu. Nah, apa akibatnya, saudara? Next kita lihat. Nah, akibatnya ya, next generasi kita ke bawah akan mengalami gangguan mental, saudara. Karena manusia mencintai dirinya sendiri, saudara. Berbagai jenis penyakit ya mental akan muncul. Sekarang ini, saudara, penyakit mental itu aneh-aneh, banyak jenisnya, saudara. Ya, dan itu nggak habis-habisnya. Makanya generasi kita ke depan, Gen Z kita, wah ngeri-ngeri, saudara. Ada PTSD, ya ini penyakit post trauma, ya syndrome disorder, ya ada gangguan kepribadian, ya saudara, ada depresi, macam-macam depresi, ya ada schizophrenia, ada bipolar, ada lagi saudara yang namanya saudara jenis-jenis stres yang sebelumnya kita jarang lihat itu, ya serangan panik, ya ada apa lagi saudaraku, ya ada macam-macam gangguan-gangguan ya saudara yang menyerang anak-anak muda kita khususnya. Nah, salah satu yang sangat mengerikan yang bertumbuh sangat cepat bahkan di antara hamba-hamba Tuhan, saudara, terkena gangguan ini namanya gangguan keterikatan narsisistik, ya atau NPD, ya. Nah, narsistik, ya personality disorder. Wow, NPD ini bahaya sekali, saudara. Ya, kalau saudara nggak benar-benar ya hidup dalam pemuritan, saudara akan kena ya penyakit ini, saudara. NPD. Ya, NPD itu kita berfokus ke diri kita sendiri. Yang tadi itu karena manusia mencintai dirinya, saudara, maka dia fokusnya ke diri sendiri. Kalau udah fokus ke ego, saudara, dia mencintai egonya yang memerintah. Wow, ngeri, saudara. Dia bisa jadi jahat. Ya, ketika kita fokus ke diri kita sendiri, dia jadi jahat. NPD ini, saudara, ya awalnya kita narsis, ya, mencintai diri kita. Lama-lama kita mulai, saudara, nggak bisa lagi bangun hubungan dengan orang lain. Ya, lama-lama dia suka apa, saudara? Menyakiti orang lain, ya. Dan dia meninggikan dirinya dan menyakiti orang lain. Ini ngeri, saudara. Ya, dan puncak-puncaknya, saudara, kalau ini nggak sembuh, udah sampai jadi behavior, jadi gaya hidup, ini mengerikan, saudara. Dia akan bertindak, ya kalau dia menikah nanti bisa KDRT, ya dia bisa bunuh orang, saudara. NPD ini berbahaya sekali. Ya, saya sudah lihat beberapa jemaat ada yang kena NPD ini, saudara. Ya, dan kalau menurut psikolog, ya kalau dia udah behavior itu udah nggak bisa sembuh, saudara. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Buat Tuhan bisa sembuh, saudara. Asal akarnya kita tanganin, beresin. Ya, makanya lebih baik prevention better than cure. Nah, makanya sebelum anak-anak kita kena NPD ini, yang kena macam-macam penyakit jiwa ini, saudara, lebih baik kita, saudara, harus betul-betul menanganinya supaya
ya, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Ya, ada seorang teman saya hamba Tuhan, saudara. Nah, anak dia itu ya memang dia orangnya agak independen. Dia kurang suka dengerin nasihat orang tuanya lebih dalam lagi. Nah, satu kali dia kenal seorang ini saudara, teman ya. Nah, ini orang orang ini kelihatannya baik sekali saudara. Kelihatannya dia rohani, aktif di gereja. Wah, akhirnya anaknya pendeta ini saudara memutuskan untuk menikah dengan dia. Padahal ayahnya ya masih belum mengujinya dalam. Tapi dia udah ambil keputusan mau menikah. Nah, dasar orang barat memang lebih independen. Akhirnya anak ini mutusin dia menikah dengan pria ini, saudara. Ternyata begitu menikah, hari ke-8 muncul masalahnya, saudara. Hari ke-8 NPD-nya mulai muncul. Dia ternyata berpenyakit NPD. Wow, ternyata ngeri orang NPD itu, saudara. Orang NPD itu merasa dia lebih benar, dia lebih berharga. Orang lain itu nggak benar semua, saudara. Istrinya nggak benar. Ya, istrinya itu akhirnya, saudara, dibully sama dia. Disakiti, dilukai, KDRT terjadi. Ya, kalau berkelahi, saudara, dia mau cekek istrinya. Wah, ngeri. Istrinya itu diisolasi, tidak boleh ketemu siapa-siapa, apalagi keluarganya. Ya, sampai puji Tuhan satu hari, ya, karena mungkin doa-doa orang tuanya, saudara. Ya, Tuhan kirim satu orang, ya, dia bisa disuruh Tuhan untuk nyelamatin anak ini, saudara. Akhirnya anak ini diselamatkan, keluar dari situasi yang begitu sulit itu. Akhirnya, ya, saudara, dilaporkanlah ke polisi. Baru suaminya ini, saudara, ya, akhirnya dihalangi dan istrinya ini mendapat perlindungan. Nah, tapi kacau, saudaraku, keluarganya. Nah, kenapa, saudara? Ya karena ini. Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang lebih bahaya daripada ya metrai-metrai itu, saudara. Daripada apa yang terjadi di luar kita itu, ya. Nah, ego kita itu sangat berbahaya, saudara, kalau dia tidak ditundukkan. Next, nah mari kita lihat, saudara, kita punya 4 musuh berikutnya. Nah, keempat musuh kita, ya, itu adalah dosa, setan, dunia, dan kedagingan. Itu 4 musuh kita. Semuanya berpangkalkan ego atau berkaitan sama ego, saudara. Ya, contoh dosa. Dosa itu adalah ego yang independen, betul? Ya, ketika setan menggoda Hawa, ya, dia membawa Hawa untuk independen dari Tuhan. Ya, dia menggoda supaya Hawa nggak butuh Tuhan. Ya, dia bisa membedakan baik dan jahat dengan sendirinya tanpa Tuhan. Ya, kalau dia makan buah itu dia bisa membedakan baik dan jahat. Ya, dan ternyata Hawa ketipu, saudara. Hawa itu ya independen dari Tuhan. Disitulah jatuh dia dalam dosa. Jadi dosa, manusia berdosa karena egonya independen. Nah, kita lihat nanti, saudara, setan, ya. Tapi kita mau lihat dulu dunia. Apa dunia ini, saudara? Ya, dunia itu, kenapa dunia itu jahat, saudara? Ya, dunia bukan kebendaannya. Kalau saudara baca di Alkitab, bukan soal kebendaannya. Dunia adalah satu sistem yang mempengaruhi kita supaya kita punya pikiran yang egosentris. Supaya kita berpikir tentang diri kita terus, saudara. Bukan Tuhan. Bukan berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada diri sendiri. Itulah dunia. Ya, ketika kita berpikiran egois, hancur hidup kita.
keluarga kita hancur, ya, gereja hancur karena kita duniawi. Duniawi adalah hidup menurut pikiran-pikiran yang egosentris. Itulah duniawi, saudara. Ya, bukan banyak hartanya, bukan. Ya, duniawi itu hidup menurut pikiran yang egosentris. Nah, bagaimana dengan kedagingan, saudara? Musuh kita yang keempat. Kedagingan itu adalah keinginan yang egosentris. Ya kan? Makanya kalau kita ikutin ego kita, saudara, akhirnya kita, saudara, jatuh dalam kesombongan. Ya, kalau kita ikutin ego kita, ya, kita ikutin keinginan-keinginan daging kita, ya, dan keinginan-keinginan mata kita, saudara. Akhirnya kita jatuh, hidup kita hancur. Ya, itu adalah keinginan keinginan yang egosentris, saudara. Nah, bagaimana dengan setan? Sama, ya. Nah, kita baca ayatnya. Saudara akan kaget, ya. Setan itu berpikir soal apa, saudara? Ya, ayat 23 dalam Matius 16. Masih ingat, saudara, ini habis Petrus, ya, dipuji Tuhan Yesus karena dia berkata waktu dia ditanya, Petrus, menurut kamu siapakah aku? Dia bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, Tuhan puji dia. Ya, betul, Petrus, itu bukan dari engkau lagi, tapi itu dari Bapakku. Ya, jadi Petrus dapat pewahyuan dari Bapaknya di surga, saudara, bahwa Yesus bukan sekedar, ya, nabi ataupun bukan sekedar seorang tokoh yang luar biasa datang ke dunia, tetapi dia adalah anak Allah yang hidup, Mesias, anak Allah yang hidup itu. Wow, itu dari Tuhan, saudara. Itu pikiran dari Bapa. Ya, dia baru dipuji sama Tuhan, tapi habis itu Tuhan menjelaskan bahwa dia akan mati di kayu salib dan tapi hari yang ketiga akan bangkit kembali. Wow, Petrus, ya. Petrus menghalangi Yesus, bilang, jangan kau disalib, jangan pernah kau disalib. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau, enyahlah iblis. Ya, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow. Jadi, saudara, setan itu, ya, Yesus tengking Petrus. Sebenarnya yang dia tengking itu ya setan yang ada mempengaruhi Petrus. Ya, dia bilang, enyahlah iblis. Wow, saudara, dia ditengking. Pergi kau iblis. Kenapa? Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi setan itu, saudara, ya, memikirkan pikiran-pikiran manusia. Nah, pikiran yang bagaimana, saudara? Ya, nah, dari ayat 24 kita akan jelas pikiran-pikiran yang seperti apa itu. Pikiran manusia seperti apakah itu? Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini dia. Jadi Tuhan mau bilang sama Petrus, Petrus, pikiran-pikiranmu itu pikiran setan. Ya, pikiran setan itu apa? Pikiran, ya, yang egois. Pikiran-pikiran yang berfokus ke dirinya sendiri. Ya, fokus ke dirinya sendiri. Nah, Tuhan bilang, gimana cara penyelesaiannya? Ya, engkau harus mengikut aku. Ya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Ya, sangkal si egonya kamu. Ya, bukan cuma sangkal, pikul salib, bawa ego kamu untuk mati di kayu salib. Yang kau harus die to self dan ikut aku. Baru kamu, ya, tidak akan dikuasai oleh iblis.
Nah, makanya kita seringkali dikuasai sama iblis, saudara, karena kita punya pikiran-pikiran egois, ya, pikiran-pikiran yang egosentris, yang kita nggak sangkal, kita nggak matikan, ya, kita biarkan berkembang. Maka iblis pakai kita, saudara. Iblis mempengaruhi kita, iblis mengikat kita, ya, sehingga kita hancur hidupnya. Ayat 25, Yesus terangkan, karena, nah ini dia, kenapa? Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, barang siapa yang mau, saudaraku, ya, supaya egonya tetap bertahan, egonya itu berkuasa, ia akan kehilangan egonya itu. Ya, justru dia akan kehilangan, ya. Tetapi barang siapa kehilangan egonya itu karena aku, ia akan memperoleh ego yang baru. Ya, ego yang baru itu ego yang saudaraku hidup berkelimpahan, ego yang dikuasai oleh Kristus. Ya, ego yang demikian adalah ego yang menyebabkan kita hidup berkelimpahan. Ya, saudara, hidup yang luar biasa. Ya, tapi kalau saudara ego yang mau memerintah, maka saudara justru akan kehilangan ego saudara. Ya, saudara tidak akan memperoleh ego yang sebenarnya yang Tuhan mau. Jadi ego itu bagus, saudara. Ya, ingat, ego itu intinya gini, dia nggak boleh jadi bos. Kalau ego jadi bos, jadi Tuhan, pengendali hidup kita, maka dia adalah ego yang jahat, saudaraku. Maka hidup kita akan jahat, ya. Tapi kalau ego dikuasai oleh Kristus, dia diperintah oleh Kristus, nah itu ego yang baik, saudaraku. Justru ego kita jadi hamba, dia hamba yang baik, saudaraku. Tapi kalau dia jadi tuan, dia tuan yang jahat. Nah, inilah intinya, saudara. Kita nggak boleh biarkan ego kita yang memerintah. Ya, makanya di akhir zaman katanya, ya, banyak orang mencintai dirinya sendiri. Egonya ditinggikan, egonya disayangi, egonya yang independen itu. Kita tidak boleh biarkan dia berkuasa, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan atas semua musuh kita? Next. Ya, kuncinya sekarang bagaimana kita mengalami kemenangan. Ya. Nah, saudara, ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan. Nanti saudara baca, ya, karena nggak ada waktu, Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Ya, inilah tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, waktu Sakaria, ya, bernyanyi nyanyian profetik, saudara. Di dalam nyanyian dia itu, dia bernubuat, ya, apa tujuan kedatangan Mesias. Ternyata Mesias datang, tujuannya adalah untuk apa, saudara? Ya, membuat perjanjian pelepasan, the covenant of deliverance, saudara. Dia berjanji melepaskan kita dari musuh-musuh kita, ya, supaya kita dapat beribadah tanpa takut seumur hidup kita. Dan perjanjian ini, saudaraku, sudah dinubuatkan sebelumnya, ya, sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan ini sesuai dengan janji nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, ya, perjanjian yang baru, karena melalui keturunan Abraham nanti akan lahir Mesias, ya, penyelamat kita, ya, Kristus penyelamat kita. Dia datang untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Karena itu, saudara, ada jaminan kita bisa mengalahkan keempat musuh kita. Kita bisa mengalahkan ego kita itu, saudara. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Nah, bagaimana kita mengalami kemenangan? Next, mari kita lihat berikutnya, saudara. Ada dua langkah yang hari ini kita mau pelajari. Yang pertama, kita mesti berjalan dalam perjanjian pelepasan, saudara. Walk
in the covenant of deliverance. Jadi kita berjalan dalam perjanjian pelepasan, sehingga kita boleh dilepaskan terus-menerus, saudara, tiap hari. Nah, bagian kita adalah percaya janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Ya, kalau di perjanjian lama, bagian manusia adalah saudara? Taat dulu kepada perintah Tuhan. Ya, nggak mungkin manusia bisa taat kepada Taurat dan menjadi benar. Ya, makanya perjanjian lama batal karena manusia gagal taat kepada hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ya, di perjanjian baru, saudara, kita dasarnya bukan taat dulu, dasarnya percaya. Ya, kita percaya nggak kepada janji Tuhan? Percaya nggak bahwa Yesus datang, mati di kayu salib, tujuannya melepaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Ya, dia mati di kayu salib supaya kita bebas dari hukuman dosa, bebas dari kuasa dosa, bebas dari saudara? Ya, hadirat dosa nanti. Ya, dia mati di kayu salib supaya kita dapat mengalahkan musuh kita yang kedua, setan. Ya, kita bisa mengalahkan setan. Kita bisa mengalahkan saudaraku, tipu dayanya dan tuduhan-tuduhannya. Ya, Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa lepas dari dunia ini. Ya, sesuai dengan di dalam Galatia 1 ayat 4. Ya, dia memberi dirinya supaya kita boleh terlepas dari dunia jahat yang sekarang ini. Ya, saudara, dia mati di kayu salib supaya dia mengalahkan musuh kita yang keempat, kedagingan kita. Dia menyalibkan kedagingan kita di kayu salib supaya kita bisa mati terhadap kedagingan, mati terhadap ego kita, saudara. Nah, sampai kapan Tuhan berjanji melepaskan kita dari musuh-musuh kita? Sampai seumur hidup kita, menurut Lukas itu, saudara. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, inilah janji Tuhan yang harus kita pegang. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan mengalami pelepasan demi pelepasan. Kita akan menang dan seterusnya menang. Tapi bukan hanya itu, saudara. Langkah yang kedua, next, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai ayat 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, Yesus datang untuk saudaraku? Mati di kayu salib supaya lewat kematiannya dia membebaskan kita dari murka Allah. Kenapa? Karena kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka. Jadi orang-orang yang lahir baru, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara, tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka. Siapakah yang akan ditimpa oleh murka? Orang yang setelah mendengar Injil, orang yang udah tahu, saudaraku, tapi tidak mau percaya kepada dia, tidak mau, saudaraku, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka satu hari kelak akan ditimpa murka itu. Tapi kita tidak, saudara. Karena kita sudah menerima Yesus. Yesus sudah menggantikan kita menerima murka Allah itu, sehingga kita pasti diselamatkan, saudara. Nah, ayat 10 bilang yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Bukan hanya itu aja, Yesus mati di kayu salib supaya dia hidup bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 11, karena itu
nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu kita mesti saling menguatkan ya iman kita, saudara. Ya, kita mesti saling membangun, saling menasehati supaya jangan ada yang murtad, jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Ya, di akhir zaman ini kita mesti saling membangun terus, saudara. Next, yang terakhir, saudara. Nah, bahkan kita mesti saling tolong menolong untuk mengalami pelepasan dari semua musuh kita ini, saudara. Ya, Yakobus 5 ayat 16 bilang, jika kita saling mengaku dosa kita, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan sembuh. Ya, doa orang benar akan besar kuasanya. Ya, kalau kita, saudaraku, saling tolong menolong, ya, menyembuhkan, maka kita akan pulih. Kita akan lepas dari ikatan-ikatan musuh-musuh kita. Kita akan terlepas dari ya kuasa ego kita itu, sehingga kita nggak mencintai diri kita sendiri, tapi kita mencintai Tuhan. Kita mencintai seorang akan yang lain. Ya, kita menjadi ciptaan yang baru, saudaraku, yang berbeda. Nah, ini yang saya mau sampaikan, mengingatkan kita supaya kita, saudaraku, ya, jangan pada akhir zaman ini terseret dan kita akhirnya, saudaraku, kalah dan kita ketinggalan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Mari, saudaraku, kita jaga diri kita. Kita, saudaraku, bersama-sama dengan komunitas kita, bertumbuh bersama-sama, saling tolong-menolong. Jangan ada yang, saudaraku, meninggalkan perhimpunan. Ya, jangan ada yang meninggalkan komsel, saudaraku. Ya, kelompok pemuritan kita. Mari kita semakin setia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang saya mau sampaikan. Saya doakan supaya saudara di akhir tahun ini mendapat message ini dan dikuatkan, dan saudara siap selalu, karena tahun depan Tuhan gak berjanji kondisi akan makin baik. Ya, tapi saudaraku, kita mesti siap menghadapi masa sukar dan masa yang sangat berbahaya ini. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan kuatkan saudara. Baik, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas, dan Kak Edi harus kembali lagi untuk masuk Zoom MCD yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Edi, shalom ya. Terima kasih.